Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tapi sekarang ini lagi muncul satu fenomena baru yang menimbulkan masa yang disebut disruption, masa kekacauan, masa gangguan. Ini sepintas tidak terlihat, tapi saat ini sudah mulai kelihatan. Apa? Yaitu munculnya pengetahuan baru yang berbenturan dengan pengetahuan lama. Pengetahuan lama, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi lama yang kita anut selama ini, itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpijak di atas pemikiran filosofis Barat, yaitu pemikiran empirisme, materialisme, positivisme. Segala sesuatu adalah material, benda. Itu dasar pemikiran Barat. Sekarang yang muncul pengetahuan yang dasarnya Timur, sifatnya intuitif, imajinatif. Ya, yang sedang ramai sekarang itu adalah munculnya cryptocurrency, mata uang kripto. Ya, jadi uang digital, uang virtual, duit goib. Konsep apa ini gitu? Itu perbankan dunia goncang itu kena itu. Ya, salah satunya Bitcoin. Ya, itu goncang. Kenapa? Sistem perbankan yang didominasi oleh konsep Yahudi goyah kena ini. Bagaimana? Ya, disitulah dengan kekuatan-kekuatannya Amerika menekan negara-negara yang di bawah pengaruh mereka untuk melarang perkembangan cryptocurrency. Turki, Mesir sudah melarang perdagangan Bitcoin. Termasuk Bank Indonesia ikut melarang perdagangan Bitcoin. Tapi ya tidak bisa, bagaimana caranya? Ini duit goib kok gak ada barangnya, ya, hanya konsep. Ya, person-person yang terlibat di situ juga nggak diketahui. Kalau bank masih bisa dideteksi dari PPATK, ini nggak bisa. Ya, jalan sendiri. Itulah sekarang lagi konflik. Dan perguruan tinggi belum berani bahas masalah cryptocurrency. Kenapa? Itu penemunya dulu orang Cina, Wei Dan, ya. Dan kemudian dikembangkan oleh orang Jepang, Satoshi Nakamoto, 2009 untuk berkembang. Wah, itu luar biasa. Ya, saya tahu dari anak saya dulu. Jadi anak saya itu pernah minta uang ke saya, tak kasih uang 100.000, itu bulan Desember 2016. Dia trading beli Bitcoin, ya. Itu dia membeli Bitcoin itu dengan modal Rp50.000, itu dapat 1.000 Bitcoin. Kenapa? Harga satu koin Rp50. Kan itu 50.000 dia dapat 1.000. Dia beli tanggal 3 Desember. Tanggal 27 Desember, ya, dibuka 24 hari, ya, kira-kira 3 minggu dibuka. Ternyata apa? Koin yang harganya Rp50 itu jadi 13.000. Jadi uang 50.000 jadi 13 juta dalam tempo 24 hari. Ada anak di Jakarta itu dalam tempo 2 hari dia sudah
mengantongi uang 1,8 miliar. Bank mana bisa begitu? Inilah goncang. Orang-orang dari pengambil uangnya invest ke Bitcoin. Yahudi mumet ini. Ya. Jadi di situ. Ini lagi terjadi, ya, termasuk nanti blockchain, ya, yaitu administrasi yang juga sifatnya digital virtual. Ini berkembang terus, ya. Bahkan kalau kita ikuti, ini anak-anak muda semua, anak usia 22 tahun ke bawah, itu pelaku Bitcoin yang sukses. Orang tua-tua biasanya apa? Karena nggak ngerti teknologi, ketipu, ya, rugi. Tapi anak-anak muda enggak, ya. Dan ketika dari jaringan satu ke jaringan yang lain, kita tahu penguasa permainan Bitcoin ini anak-anak muda, itu 90% anak-anak pribumi. Jadi investor-investor orang dari perbankan, orang-orang Cina macam-macam itu banyak yang rugi karena tidak tahu teknologinya mereka. Anak-anak ini tahu, ya. Dan ini perang betul sebetulnya, ya, cryptocurrency. Ya. Kenapa? Dari data yang saya peroleh, ternyata cryptocurrency ini di backup oleh Cina, di backup Rusia, ya, kemudian Iran, Korea Utara, Thailand, melawan sistem perbankan. Jadi, wah, ini perang dingin kedua ini, ya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Dan anak-anak kecil usia 22 tahun ke bawah ini, itu yang sebetulnya kita prihatinkan. Anak-anak ini pinter, ya, tetapi tidak terbina dalam akhlaknya, moralitas, karakternya, ya. Jadi mereka nggak punya aturan, sakarpe dewe. Jadi pinter-pinter anak-anak ini, dia bisa mampu menembus jaringan apapun, mereka bisa, ya. Jadi ini, jadi sekarang disruption, gangguan terutama orang-orang di sekolahan, ya. Kampus-kampus nggak mampu mengikuti perubahan ilmu pengetahuan baru, ya, yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari timur, ya. Jadi goib itu apa? Sekolah gak kenal itu goib itu, kata-kata hanya pesantren itu yang kenal, ya. Tapi kalau jadi ini pengetahuan ini sekarang yang lagi benturan besar-besaran itu di situ. Karena ke depan nanti kita bisa memprediksi anak-anak lulusan sekolah ini kolab semua nanti, gak bakal mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Habis mereka, ya. Kenapa? Sudah paradigmanya sudah beda, dogma dan doktrinnya beda, otomatis asumsinya beda, pengetahuannya beda, ya. Jadi anak-anak kecil-kecil itu dia percaya, ya, terhadap yang gaib, percaya, tapi gak ada bimbingan, akhirnya semau-maunya. Tapi mau tidak mau, ya, mereka nanti yang akan menguasai negara ini. Kenapa? Yang tua-tua sudah mati kok, ya. Mereka, kita nggak ngerti prosesnya gimana mereka nanti itu, ya. Tapi anak-anak ini punya kecenderungan hedonis, ya. Kemudian kecenderungan tidak percaya pada generasi tua. Mereka ngumpul sesama anak-anak muda, omongannya wong tua itu gak dianggap, karena dianggap kita itu sudah ketinggalan dan seterusnya. Jadi mereka membangun sendiri, jaringan-jaringan sendiri. Ini yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Sampai bagaimana ketika Bank Indonesia melarang Bitcoin, itu diketawakan. Bitcoin kok dilarang, gitu. Nah, Bitcoin dilarang, ya kita pakai altcoin, pakai Ethereum, pakai macam-macam. Koin itu banyak, ya gitu. Wah, ya, jadi mereka menertawakan.
orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang keuangan tapi dengan paradigma lama. Mereka paradigmanya baru. Ya, bahkan sempat yang saya lihat itu ketika mereka melakukan usaha membantu di Yaman. Ya, ternyata Yaman itu diblokir betul. Ya, perbankan internasional blokir. Kita tidak bisa bantu Yaman dengan ngirim uang lewat bank, itu nggak ada, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa adalah lewat cryptocurrency, lewat Bitcoin jaringan itu. Jadi sempat itu agak terkendala. Kenapa? Orang Yaman nggak ngerti cryptocurrency, teknologinya nggak menguasai. Ya. Tapi sampai akhirnya ada juga yang datang ke sana ngajari orang-orang sana, dan alhamdulillah bisa dibantu lewat jaringan cryptocurrency. Bank sudah tidak bisa. Jadi memang ada kejahatan tertentu bank itu kalau sudah memblokir, ya blokir betul. Tidak bisa masuk bantuan dari luar manapun, tidak bisa. Nah, kita punya alternatif. Yang unik lagi di jaringan cryptocurrency ini, itu ada exchange ya yang namanya RMC. RMC ini punya Rusia ya. Jadi dia milik sebuah yayasan yang ketua yayasannya itu Putin. Itu dia buka ini jual koin ya, tapi juga jual segala macam keperluan. Jadi kalau kita punya uang, kita pesen aja, beli tank berapa biji, dilayani ya. Selama ini kan yang pesan harus negara, ini enggak, pribadi boleh ya. Jadi di situ, jadi betul-betul global, sudah nggak ada batasan negara sekarang. Ini yang kita hadapi, dan yang paham ini anak-anak kecil ya, usia 22 tahun ke bawah ya. Saya kebetulan punya anak itu ya usianya 20 sekarang, dia ikut jaringan itu. Seringkali saya suruh, tolong dialog-dialog mereka kamu screenshot, kirim, saya baca, jadi saya tahu perkembangan itu. Oh, ngeri ya Indonesia ke depan ini, anak-anak ini pinter, gak punya akhlak ya gitu ya. Woyoan sekali dan chauvinis sekali ya. Gitu. Mereka anunya keindonesiaannya itu luar biasa gitu. Termasuk itu kasus yang siswa gurunya di Madura ya. Nah, itu anak pinter aslinya ya. Itu masuk jaringan anak pinter. Tapi itu karena mereka nggak dibarengi dengan akhlak pembinaan, susah jadinya. Nah, itu sebabnya saya dengan beberapa orang teman berusaha masuk lewat situ, lewat jaringan anak-anak muda ini. Bagaimana mereka bisa dipengaruhi, bisa dipengaruhi masalah akhlak, masalah ini. Sedikit-sedikit harus tahu, kalau enggak bahaya mereka. Nah, kenapa? Ya, mereka nggak tahu arah kok. Ya, cuma mereka paham. Jadi omongan kita mendoktrin mereka nggak percaya. Kenapa? Mereka cari bukti sendiri. Ya, cari bukti sendiri. Kemarin waktu rame-rame, wah pas bahaya PKI. Ya, mereka nggak percaya. Kenapa? Mereka cari sendiri. Ya, dan mereka kosannya dasar tua bangka itu membohongi kita, ya gitu. Jadi unik anak-anak ini gitu ya. Saya ngamati gitu. Wah, gimana ini negara ini mau tidak mau anak-anak ini yang pegang, nanti kita yang tua mati kok. Sementara mereka luput, pemerintah nggak ngurusi mereka. Ya, karena itu kita berusaha bagaimana anak-anak ini bisa kita arahkan, kita beri masukan minimal tata krama moralitas lah gitu, agar tidak seperti itu ya. Karena betul-betul udah hedonis, individualis, dan mereka hanya percaya kepada kelompok-kelompok mereka sendiri ya, sebagian di situ ya. Dan inilah yang dinamakan disruption itu, zaman kekacauan, zaman gangguan. Ibaratnya seperti begini, zaman jahiliyah dulu itu orang-orang Arab itu meyakini tentang materialisme ya, kesakralan materi ya.
di mana Tuhan pun bentuknya ada. Yang namanya Tuhan apa? Ini Lata, Usa, Manat, Syamas, ada Hubal, macam-macam. Ini dewa-dewa kita, ini Tuhan. Ya, mulai kecil yang dikenalkan Tuhan itu. Tiba-tiba muncul orang bernama Muhammad mengatakan bukan itu Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Gaib. Tidak bertempat dimanapun. Tapi dia tunggal. Tidak sama dengan siapapun. Ya bingung mereka, lu dari mana kamu gitu. Selama ini yang saya kenal, ini kok Tuhan kamu mengatakan bukan gitu. Disitulah ya, yang bisa menerima konsep Tuhan menurut Nabi Muhammad itu orang-orang muda, anak-anak muda. Yang tua-tua itu Abu Lahab, Abu Jahal sulit nerima. Kenapa loh? Mereka berapa puluh tahun ya didoktrin bahwa Tuhan itu. Tahu-tahu harus dihilangkan, nggak bisa. Ya. Kan itu lihat itu As-Sabiqunal Awwalun itu 40 orang yang masuk Islam. Berapa usia mereka? Sayyidina Ali itu 13 tahun usianya waktu itu. Ya. Sayyidina Utsman 20 tahun. Orang-orang muda semua. Perbedaan konsep sebetulnya penerimaan itu. Sekarang juga sama. Ini lagi gegeran. Ya. Antara konsep pengetahuan Barat dan pengetahuan Timur yang muncul belakangan. Jadi agak unik ini nanti ya. Ini yang luput dari pantauan orang-orang adalah pergerakan pengetahuan baru dan anak-anak muda. Ya, yang diam-diam mendukung gerakan baru, pemikiran baru itu. Tapi ya itu mereka tidak didampingi orang-orang tua sehingga ya susahnya nggak ada pijakan moralitas tata kerama, nggak ada ya. Ini pemerintah sama sekali nggak, hanya janji-janji aja. Ayo kita pendidikan karakter yang mana, mereka nggak punya konsep kok. Pendidikan karakter itu ya adanya di pesantren ya. Pendidikan masalah akhlak moral itu di pesantren, bukan di sekolahan ya. Nah karena itu saya berharap ini nanti beberapa orang teman-teman di pesantren itu untuk mampu memasuki dunia anak-anak muda ini untuk bisa diarahkan. Kenapa mereka aset? Karena apapun yang terjadi mereka nanti yang akan berkuasa. Kita yang tua-tua habis ya. Jadi negara ini juga tergantung anak-anak muda itu ya. Yang sekarang ini terabaikan mereka itu ya. Dan kecenderungan mereka kebanyakan gak sekolah ya, belajar sendiri. Termasuk anak saya itu hanya lulus sanawiyah, tidak mau melanjutkan ya. Ketika saya tanya dulu kenapa ya, gurunya goblok kok ya. Jadi hampir rata-rata seperti itu. Tapi mereka pinter-pinter, luar biasa anak-anak ini ya. Ini aset. Jadi saya berharap teman-teman di NU itu untuk masuk ke jaringan ini untuk melakukan pembinaan ya. Mereka masih bisa dibina ya. Karena mereka itu nggak diperhatikan, nggak jalan sendiri-sendiri ya. Tapi mereka bagus ya. Contohnya mereka punya kepedulian, bagaimana mereka melihat foto-foto, rekaman video korban di Yaman kayak begitu, gak ada yang bantu. Mereka tergerak, ayo kita ngumpulkan uang bantu di sana. Itu kan positif itu. Jadi ada positif, ada negatif. Tapi itulah fakta yang ada sekarang ini, dan kita tidak tahu nanti ke depan itu bagaimana wajah Indonesia ini. Ya. Kenapa? Ya melihat sekarang ini orang masih pakai pola berpikir lama. Kenapa? Ya warisan sekolah, logikanya nggak berubah. Tapi saya yakin pelan-pelan nanti akan tumbuh nanti kesadaran baru dari anak-anak muda ini. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.